teman-teman. Nah, saya lagi bersama dengan seorang maestro tanaman hias Indonesia yang sudah menyilang banyak jenis dari tanaman hias aglonema. Nah, beliau adalah Bapak Greg Hambali. Halo Pak Greg, Halo. apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Oke. Nah, kemarin Pak Greg Hambali kita undang di acara tanaman hias dan kontes aglonema di Kota Manado. Nah, kita juga sudah melakukan tour selama 2 hari. Pak Greg sudah berkunjung ke beberapa tempat. Dan sekarang saya mau menanyakan ke Pak Greg, gimana pengalaman Bapak selama 3 hari ini di Manado? Yang jelas, banyak hal yang menarik yang saya lihat sejak kedatangan saya. Pertama, kotanya nampaknya jauh lebih bersih dari kota-kota yang ada di tempat lain di Indonesia. Itu salah satu kesan yang pertama. Kedua, kemudian orang-orangnya sangat berkeinginan supaya Manado bisa jauh lebih maju. Dan ini saya kira modal besar, karena dengan keinginan untuk membuat Manado lebih maju, tentu akhirnya yang lain juga jadi ikut berkembang. Itu satu hal yang saya lihat pertama kali. Kemudian saya juga diajak ke tempat yang merupakan cagar alam. Ternyata masih ada di sini hewan-hewan langka yang memang di sini jadi boleh katakan dasar untuk membuat tempat itu sebagai cagar alam, dan mereka ternyata keberadaannya masih ada ya? Ya, masih terlihat dan masih terbukti bahwa mereka bisa berkembang di sana. Nah, itu juga satu hal yang penting supaya tadi ada hal-hal yang memang bisa dilihat oleh orang yang ingin datang berkunjung sini. Bukan cuma gedung, taman-taman yang biasa, tapi di sini ada hal-hal lain yang tidak dijumpai di tempat lain. Dan kita tahu juga bahwa Manado juga di sini ada di jantung dari tempat kemudian di sini asal usul berkembangnya kelapa, dan tempat penelitian kelapa ada di sini. Dan ini satu hal penting supaya kemudian kita tahu bahwa Manado dari waktu ke waktu di sini berkepentingan supaya kelapa sebagai tanaman penting buat rakyat di sini tetap terjaga keberadaannya dan kemudian terus berkembang terus. Ya, itu salah satu bagian lah yang saya lihat. Berarti Bapak kalau misalnya diminta ikut berkecimpung atau berkontribusi dengan acara-acara misalnya peningkatan kelapa sawit yang ada di Manado atau peningkatan soal tanaman hias yang ada di Manado, berarti Bapak berkeinginan ya? Oh ya, tentu, dan itu tidak keberatan, dan kalau memang di sini ada waktunya, tentu saya juga tidak keberatan untuk meluangkan waktu untuk di sini mengadakan penjelajahan ke daerah-daerah yang saya pikir memiliki potensi di sini dalam katakan berkontribusi untuk katakan peningkatan plasma nutwa yang memang saya tangani, sehingga nanti kita bisa menyilangkan tanaman yang juga menggunakan elemen-elemen lokal yang ada di sekitar Manado. Nah, itu salah satu. Ya. Berarti kalau misalnya diajak, Pak ayo dong kita ke sini, misalnya ke daerah yang belum Bapak datangin, mau gitu? Selama waktunya ada, saya tidak akan keberatan. Ya. Semoga umur panjang ya semua ya, Pak tentu. ya. Umur panjang itu penting supaya kita bisa melaksanakan program jangka panjang juga. Kan umur manusia yang 100 tahun itu aja sudah pendek, cuma 36.500 hari. Apalagi kalau kita mati lebih awal dari itu. Jadi kita harus bisa jaga kesehatan, jangan sampai salah makan, maksudnya salah makan tahan makanan yang beracun, yang membuat bukan yang badan kita sehat, malah badan kita jadi di sini lebih lemah dan kemudian mudah terpapar penyakit. Iya, betul. Nah Pak, gini, kan Bapak disebut-sebut sebagai Bapak tanaman hias aglonema. Nih, kita mau nanya nih, kunci sukses terutama misalnya supaya kita berhasil membudidayakan tanaman hias aglonema itu dari Bapak kira-kira apa? Nomor satu, mau belajar terus, mau coba terus, dan itu yang membuat cara berpikir kita bisa terus berkembang dan berkembang, karena kita memiliki keinginan untuk tahu lebih banyak, dan tahu lebih banyak itu membuat kita di sini lebih banyak bertanya-tanya mengenai apa yang ada di sekitar kita,
sehingga kemudian itu kita di sini tidak puas dengan apa yang kita sudah ketahui. Dengan demikian, kemudian hal-hal baru bisa dimunculkan. Nah, jadi gini Pak, selama ini sampai hari ini sudah berapa banyak jenis aglonema yang sudah diluncurkan ke pasaran? Jumlahnya jelas, kemudian itu kalau kita bikin satu program, tentu jumlah yang dihasilkan akan banyak sekali. Tapi kan kita tetap seleksi mana-mana yang tentunya memiliki, ya selain memang indah, juga memiliki karakter-karakter lain yang menyertainya. Yang paling penting bahwa tanaman itu harus baru tentunya, dan kalau bisa memang harus cantik atau berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. So, kemudian bisa saja tanaman itu kita bikin, tapi kemudian itu tidak banyak berbeda dengan apa yang lalu-lalu. Sudah jadi? Ya, jadi kita harus di sini mengupayakan dapat kombinasi genetik yang baru. Dan untuk itu kita tentu harus mendapatkan di sini, boleh katakan varian-varian baru yang bisa kita gunakan di dalam program. Oke. Jadi sampai hari ini udah ada berapa banyak yang sudah masuk di pasaran? Yang masuk di pasaran yang jelas, kemudian di sini lebih dari 50 lah. Lebih dari 50. Lebih dari 50. Lebih Cuma dari tadi ada yang bertahan, ada yang tentu di sini katakan jadi maksudnya terlewat dari sini perhatian orang, sehingga waktu orang sudah mulai tertarik lagi untuk menanam, yang lama-lama ternyata sudah tidak ada yang punya lagi. Nah, karena itu perlu sekali kita juga karena tidak diperbanyak ya. Ya, kita perlu juga di sini mempertahankan apa yang lama-lama yang sudah ada, sehingga pada akhirnya kalau nanti tanaman itu sudah sama sekali sulit dicari, namanya ya itu tanaman itu akan kembali muncul dan membantu merupakan juga tanaman atau varian yang nanti dicari orang lagi karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, berarti artinya jangan pernah menjual semua tanaman yang kita punya. Tentu. Jadi menyisakan indukan atau stok yang disimpan ya, gitu. Betul. Harus selalu ada duplikat. Harus betul. Selalu ada di sini katakan yang tetap kita pelihara. Karena kemudian kan pasar bisa saja berubah, di sini demand bisa saja berubah, tapi kemudian itu kepentingan kita, kepedulian kita pada apa yang kita punya jangan sampai di sini terabaikan. Oke. Berarti ini bisa digunakan juga nggak cuma di aglonema tapi di ya, semua berlaku untuk di sini semua tipe tanaman yang lain. Termasuk aroid juga. Ya, aroid dan juga tanaman-tanaman non aroid. Jadi jangan sampai tadi yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran. Kita mencari yang baru-baru, bikin yang baru-baru, tapi akhirnya yang lama-lama sampai terabaikan. Nah itu jangan sampai terjadi. Oke. Betul sekali. Pak, satu lagi pertanyaan nih. Kan Bapak sudah melihat langsung bagaimana tanaman Alocasia Jacqueline yang saya populerkan kemarin. Kira-kira menurut Bapak gimana sih tanaman ini? Pendapat Bapak? Jelas itu tanaman ini memiliki keunikan tersendiri karena Alocasia secara keseluruhan daunnya tidak memiliki bulu-bulu halus di permukaan atasnya. Tapi di Alocasia ini kemudian kita bisa lihat keunikan ini. Dan tentulah bahwa kemudian itu nama itu penting karena kemudian itu nama Jacqueline itu nama yang komersial dan itu bagus. Dan arti orang akan langsung kenal bahwa nanti ada itu mirip tanduk rusa. Oh boleh saja, itu kan kemudian di sini sebagai nama alternatif tidak apa-apa. Tapi kan kalau tanduk rusa orang kemudian itu harus terjemahkan lagi. Ya, di antres, di antres. Nah, tapi kalau Jacqueline orang Jacqueline nama orang. Ingat sudah itu kan sudah jadi ya, dan yang jelas tanaman itu datang melalui tangan dia. Ya sudahlah, nama itu dipakai. Orang sudah langsung tahu. Jadi tidak lagi kemudian itu mesti tanya lagi, jadi itu kemudian itu jadi tidak perlu sampai ada duplikasi dan sebagainya. Itu saya kira itu kan pendapat saya karena saya pikir kita harus pragmatis. Mana yang lebih sudah ada duluan, ya itulah yang kita pakai. Kenapa kita mesti dirisaukan oleh? Yang penting tanaman itu bagus, sudah itu saja. Harus mempermasalahkannya. Ya, saya kira itu. Intinya ya yang penting suka. Nah, ya suka dan kemudian itu bahwa di sini
Jacqueline ikut berperan dalam membuat tanaman itu lebih populer, so what? Yang jelas kita lihat ada peranannya yang membuat tanaman ini jadi dikenal banyak orang. Apa kita mau mengabaikan itu? Kan juga tidak lah, karena di mana-mana juga kenapa ada nama Garis Wallace? Karena Wallace lah yang di sini mengenalkan konsep pertama mengenai adanya pemisahan flora atau fauna yang kemudian itu maksudnya memisahkan di sini secara katakan umum fauna bagian barat Sulawesi dan bagian timur Sulawesi. Nah itu jadi satu hal yang kemudian kita mesti realistik lah. Pak, kemarin kan diundang menghadiri acara kontes tanaman hias dan pameran tanaman hias dan kontes aglonema Sulawesi Utara yang diselenggarakan di Manado yang disponsori oleh Aglonema Lovers Minus. Nah, menurut Bapak gimana acaranya? Kalau saya lihat, kan ini sebagai satu ajang, maksudnya pameran yang disini mengetahui aglonema yang pertama sebagai sesuatu yang baru dirintis ini sudah jauh lebih dari apa yang diharapkan orang. Saya kira ini sudah bagus, animo orang sudah ada dan kemudian itu salah satu langkah awal untuk ke depan. Itu sudah langkah yang baik. Nah, jadi saya kira ini sudah satu upaya yang betul layak untuk di sini diapresiasi. Jadi berarti pameran tanaman hias yang sudah Pak Greg hadiri juga bisa disebut menjadi barometer di Manado ya untuk tanaman hias. Tentu, karena itu kan sudah mulai ada kepedulian. Nanti kan bisa menjalar ke hal-hal lain. Berarti berkembang ya, ada perkembangan. Oke, Pak Greg, nanti kalau misalnya di tahun-tahun kemudian kita undang lagi untuk menghadiri, datang nggak? Selama tadi waktunya dan itu mungkin tentu akan saya upayakan. Sebab kemudian kan masih ada daerah-daerah yang layak dieksplorasi dan belum kemudian itu saya pernah pergi seperti daerah-daerah yang dekat dengan pulau-pulau di Filipina. Dan saya sendiri kan pernah menjelajahi daerah-daerah yang ada di Filipina untuk mencari aglonema tipe-tipe baru yang bisa digunakan dalam program. Dan bukannya tidak mungkin bahwa daerah Sangir Talaut memiliki kekhususan sendiri. Sangir Talaut ya? Ya, Sangir Talaut dan daerah-daerah yang dekatkan dengan perbatasan Filipina. Berarti Sangir Talaut sampai ke daerah yang sekitaran Filipina juga menurut Bapak adalah salah satu tempat yang berpotensi mungkin mempunyai varietas alam dari aglonema yang bisa dijadikan bahan penghilangan. Sama seperti yang dulu saya pernah lihat pada akhir tahun 1998 di daerah Lombongo, ya di daerah Gorontalo dan daerah Yonohudu, maksudnya di daerah Minahasa sini. Nah itu kan saya sendiri waktu itu dalam waktu yang begitu sempit saya sudah lihat kemungkinan untuk eksplorasi lebih lanjut. Karena waktu itu saya lihat ada varian-varian yang juga memiliki karakteristik seperti yang ada di Filipina dengan di sini latar belakang yang lain. Jadi masih ada di sini kemungkinan. Oke, teman-teman, itulah perbincangan saya dengan Pak Greg Hambali. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Saya doakan semoga berumur panjang dan kita bisa ketemu lagi. Mungkin di tur-tur selanjutnya. Dan udah mau pulang ya sekarang ya ke Jakarta lagi ke Bogor. Semoga kita juga dapat berkunjung ke tempat Bapak ya di Bogor. Silakan. Sebab kemudian kan pertemuan tuh membuat kita di sini bisa bertukar pikiran. Iya, betul. Dan dalam bertukar pikiran itu ada program hibridisasi pemikiran dan itu nanti menghasilkan yang dalam bentuk tanaman itu hybrid yang lebih tentunya di sini tegap dan lebih lebih kuat lagi. Oke. Yang terakhir Pak. Yang terakhir Pak. Pesan apa yang Bapak bisa sampaikan untuk teman-teman pecinta tanaman hias yang sedang menonton? Ya. Tentu nomor satu kita di sini harus berusaha memperbaiki di sini cara kita bertanam sehingga apa tanaman kita pelihara bukannya saja tidak mati tapi juga cepat bertambah.
Sebab itu kan di situ kunci keberhasilan adalah membuat yang ada ini jadi berkembang biak dan tambah banyak dan tambah cantik lagi penampilannya. Sebab kan tanaman kalau kemudian dirawat dengan lebih baik, dengan teknik perawatan yang lebih baik, tentu keindahannya lebih kemudian itu meningkat lagi. Itu jadinya rawat dengan baik apa yang sudah kita punya, jangan sampai mati, dan membuat kemudian di sini terlibatan kita dalam perbanyakan aglonema itu berhasil. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses. Oke Pak.